Sahabat atau teman adalah beberapa orang yang tumbuh bersama kita. Kata orang, sahabat itu bukanlah orang yang memiliki persamaan, tapi yang bisa menerima setiap perbedaan. Sahabat itu bisa seseorang, bisa beberapa orang, tapi esensinya mereka itu adalah orang-orang yang memilih untuk mendengarkan kisah kita. Akhirnya perihal butuh atau perihal harus tahu kapan ripuh itu menjadi hal yang nanti. Untuk beberapa orang, sahabat atau teman adalah mereka yang bisa melihat diri kita dari sisi yang lain. Boleh dong perkenalan diri kamu? Hai, nama gue Aisyah, umur gue sekarang 20 tahun dan gue sekarang salah satu mahasiswi di Universitas Indonesia. Hai, gue Bella, usia gue 20 tahun, gue saat ini mahasiswi di salah satu universitas di Depok. Gimana sih keseharian kamu selama pembatasan sosial ini? Kalau keseharian paling ya main laptop aja, terus kadang-kadang gambar-gambar, terus ya paling sesekali teleponan sama temen sih biar nggak kangen. Selama pembatasan sosial ini gue bangun, makan, tidur, main HP, gitu-gitu aja sih. Gue selama pembatasan sosial ini gue kebanyakan di sosial media dan game aja. Selama pembelajaran jarak jauh, apa sih yang kamu kangenin? Yang gue kangenin sih paling rutinitas yang kita jalanin bareng-bareng sama teman-teman, kayak sesimpel naik kereta dari rumah ke kampus atau jalan-jalan bareng, ketawa-ketawa bareng sama teman, terus juga makan bareng di kantin, gitu-gitu sih paling. Gue kangen suasana pas yang namanya sebelum kelas, abis kelas namanya ngumpul bareng teman-teman sih. Biasanya pas ngumpul itu entah nanti kita main game, main truth order, terus ledek-ledekan alasan. Tapi itu hard feeling sih, terus kita nyari makan bareng tuh, nyari makan murah di sekitar kampus. Gue kangen sih ngumpul-ngumpul kayak gitu. Oke, aku akan muterin satu lagu gitu, terus kamu boleh tutup mata, nanti kamu bisa sambil ceritain ke aku apa yang lagi kamu rasain ya. Oke. Kalau yang sekarang lagi gue rasain sih sebenarnya kangen sih sama teman-teman, karena biasanya kan kita ketemu hampir 5 hari sekali gitu kan per minggu. Nah sekarang jadi kayak ada terbatas sama jarak gitu, terus juga paling kayak kangen curhat-curhat secara langsung gitu, karena kalau sekarang paling via chat atau sekali telepon. Terus paling kangen kita makan-makan bareng sih kalau misalnya lagi bosan atau lagi ngerjain tugas gitu-gitu sih. Yang gue rasain sekarang, gue jujur sedih sih, soalnya kan gue udah lama nih gak ketemu teman-teman juga. Terus gue kangen banget, sedih dan kangen banget sama suasana keramaian di antara teman-teman gue. Terus kayak teman-teman gue ini tuh kayak stress relief gue banget gitu loh di tengah kehektikan gue di kampus, kayak gitu sih. Ada nggak seorang teman yang berkesan buat kamu belakangan ini? Ada lah, banyak banget pasti. Ada. Boleh diceritain nggak orangnya kayak gimana? Kalau mau diceritain, satu nih ada teman gue namanya Kiara. Terus dia tuh biasanya dipanggil sama teman-teman Kiaria from Bali, soalnya dia tuh salah satu yang paling, ya bisa dibilang paling ceria lah di antara kita. Terus juga dia tuh caring banget sama teman-temannya, nggak cuma sama gue doang, tapi sama yang lain juga. Kayak baru-baru ini dia tuh suka ngirimin kayak makanan gitu, tiba-tiba padahal gue nggak lagi ulang tahun, nggak lagi kenapa, tiba-tiba dikirimin makanan. Itu sih paling. Dia Ini orangnya supel, dia periang banget, ceria banget. Dia tuh tipe orang yang bisa ngebawa vibe happy gitu loh di sekitar dia. Kayak kalau lo sama orang ini tuh udah pasti ada aja yang dibikin ketawa sama dia. Jadi dia tuh bisa banget bikin orang nyaman gitu di sekitar dia. Jadi di sini aku ada kertas dan pulpen. Aku mau minta kesediaan kamu untuk menulis seakan-akan ini buat teman kamu yang tadi kamu ceritain. Oke. Apakah kamu bersedia? Boleh. Oke. Jadi kamu bisa nulis sambil menjawab pertanyaan ini. Apa sih yang mau kamu utarakan ke orang tersebut? Ini aku kasih ke kamu kertas sama pulpen ya.
Makasih. Silakan. Udah nih. Oke, sekarang aku mau nanya, gimana perasaan kamu habis nulis itu? Jadi lebih lega sih, soalnya aku jarang banget ngasih tahu ke dia apapun yang ada di tulisan ini. Soalnya kayak agak-agak gengsi gitu sih ya sebenarnya, dan malu kalau ngomong secara langsung gitu. Lega sih, soalnya ya tulisan doang gitu kan, gue gak ngomong juga ke dia, jadi gue bisa mengutarakan apa yang gue ingin sampaikan ke ini orang. Nah, sekarang aku mau challenge kamu nih. Challenge apa tuh? Gimana kalau kamu hubungin orang yang kamu tulis di situ, terus kamu bacain deh tulisan kamu itu? Serius? Iya, gimana? Deg-degan sih, jujur malu. Terus kayak soalnya gak biasa banget, kayak cringe sendiri gitu jadinya. Kalau misalnya nih, aku mau challenge kamu. Challenge apa tuh? Challenge kamu untuk hubungin orang yang tadi kamu tulis. Sumpah. Dan Sumpah. bacain tulisan kamu itu ke orang itu. Waduh. Sumpah nih. Iya, gimana? Ya, oke. Boleh deh, boleh. Halo Kiaria from Bali. Karena gue jarang banget bilang gini ke lo, gue cuma pengen nyampein makasih banyak udah mau nemenin gue di masa-masa perkuliahan gue belakangan ini. Gue nggak tahu sih kalau nggak ada lo gue bakal gimana ngejalanin perkuliahan gue. Terus makasih juga udah selalu peduli sama gue dan teman-teman yang lain. Udah ngomelin gue kalau gue lupa makan. Maaf juga kalau misalnya gue terkesan cuek sama lo, tapi sebenarnya gue peduli kok, cuma ya nggak kelihatan aja, lo tau kan. Terus makasih juga udah mau gue tangisin kalau ada apa-apa. Terus makasih juga udah mau sabar nungguin gue jalan pas kaki gue pincang. Pokoknya makasih banget buat semua yang lo lakuin buat gue. Terus kalau misalnya lo ada apa-apa, jangan lupa cerita ke gue atau teman-teman lo yang lain ya Ki. Terus gue harap semoga lo bisa happy terus deh. Terima kasih Kiara. Gue kok mau nangis. Udah gitu aja sih Ki, terima kasih. Oke. Udah Ki, makasih banyak ya. Lo nggak nangis kan Ki? Menurut lo kenapa gue nggak ngomong? Karena lo nangis. Iya. Yaudah pokoknya jangan nangis, makasih banget. Oke. Dadah, terima kasih. Hai Ci, lo tuh orang yang bisa banget bikin gue happy, bikin gue sebel at the same time, walaupun omongan lo nyinggung kadang, but I love you regardless. Lo berarti banget di hidup gue, kayaknya hampir setiap aspek di hidup gue tuh ada lo gitu. And then gue pengen ngasih tahu nih, walaupun meskipun akhir-akhir ini kita jarang ngechat, jarang ngobrol, lo tuh tetap orang yang punya special place in my heart apapun situasinya. Cengengnya aku. Gue bersyukur banget kenal sama lo dari awal kuliah. Gue bersyukur banget bijian sama lo. Terus makasih banget udah sama-sama gue. Makasih banget udah bersedia julid bareng gue. Makasih banget juga untuk pertemanan ini. Means a lot. Gue gak sabar banget buat ngebuat memori lainnya lebih banyak sama lo nanti. Udah gue pengen nyampein itu aja sih. Iya lo nangis juga. Udah juga pengen nyampein itu doang. Aneh banget sih. Udah segitu dulu ya. Iya. Bye. Dadah. Dah. Menurut kamu makna friendship itu kayak gimana? Menurut aku friendship tuh kayak orang yang selalu ada di ups and down kehidupan, gak cuma ada di senang-senangnya doang, tapi dia juga bersedia kalau misalnya gue ada kayak sedih-sedih atau bersedia mendengarin keluh kesah gue gitu. Friendship buat gue adalah ketika di hubungan itu didasari sama trust, sama rasa percaya, terus rasa afeksi juga. Terus yang paling penting ada kenyamanan sih di situ. Terus juga di friendship itu menurut gue ketika lo bisa jadi diri lo sendiri apa adanya dan lo terbuka gitu sama dia. Jadi tempat berkeluh kesah lo, jadi tempat lo sharing dan lo nggak malu gitu untuk ngomong sama dia.
Mungkin kamu udah nulis beberapa tadi ya, tapi ada nggak sih yang kamu baru keingetan atau sebenarnya kamu belum sempat nulis tuh tadi, tapi pengen kamu bicarakan ke teman-teman kamu yang lain gitu? Kalau buat teman-teman yang lain paling cuma mau bilang kalau mereka itu best thing I ever had, karena ya kalau nggak ada mereka mungkin bakal susah sih ngejalanin keluh kesah hidup yang sekarang kayak gitu sih. Sayang gitu aja sih. Gue sayang banget sama dia, sama mereka. Gue sayang banget. Thank you udah sharing. Thank you.